Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amal mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan taufiknya kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kita belajar al-mudarasah bersama di masjid. Kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita dari surat Ali Imran, dan kita sampai pada ayat yang ke 117. Ayat 117, afan 118. 117 sudah kita ambil, berikutnya yaitu ayat 118. Temanya tentang hasadnya orang-orang kafir dan sifat kemunafikan mereka pada orang-orang beriman. Bicara tentang sifat orang-orang kafir dan kekufuran ahli kitab terhadap orang-orang beriman. Kita terjemahkan terlebih dahulu.
Taib. Kita ambil kosakata terlebih dahulu. Bismillah, kita baca ayat 117. Bitanatan. Sekali lagi, bitanatan. Artinya teman akrab. Teman akrab yang diberi kepercayaan, atau teman akrab yang ia mengetahui rahasia-rahasia temannya. Ay dukhala wa bitanatur rajul ahlu sirrihi. Dinamakan bitana yaitu orang yang dia mengetahui kunci rahasianya. Alladzina yubtinuna amrahu mimman yaskunu ilaihim, yaitu orang yang dipercaya untuk mengetahui rahasianya yang ia sudah percaya dan sudah merasa nyaman dengannya. Itulah makna bitana. Sekali lagi, bitanatan artinya teman akrab. Dan biasanya teman akrab itu teman yang diajak curhat, kemudian dikasih tahu tentang rahasia-rahasianya, diberikan amanah. Baik, lanjut. La ya'luna artinya tidak henti-hentinya. Khobalan artinya menimbulkan mudarat, mara bahaya, kesusahan. La ya'luna khobalan, terjemahkan, mereka tidak henti-hentinya menimbulkan mudarat pada kalian atau menyusahkan kalian. Khobalan artinya adalah fasad au syarr. Dinamakan khobalan yaitu kerusakan atau keburukan. Dinamakan khobalan fasadul a'dha jika anggotanya rusak, anggota tubuhnya rusak. Sehingga makna la ya'luna khobalan, mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kerusakan, keburukan, kesusahan. Baik, lanjut. Anittum artinya menyusahkan kalian. Kita lihat pada maknanya. Makna anittum khaufun wa halak, yaitu rasa takut yang berlebihan dan kehancuran. Anittum khaufun wa halak, mu'anadatun fiha khaufun wa halak, yaitu yang menjadikan kalian takut, binasa, hancur. Wa aslul anat al-masyaqqah, dan asli makna al-anat adalah al-masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Baik, sekali lagi, anittum artinya menyusahkan atau membinasakan, menghancurkan. Kalian hancur, kalian binasa, kalian menjadi susah. Berikutnya, badat artinya nyata atau tampak.
Al-baghdha artinya kebencian. Afwahihim artinya mulut-mulut mereka atau fuh. Kalau satunya fuh. Kalau jamak afwahihim. Lanjut, khalau artinya mereka menyendiri atau kembali. Abdu artinya mereka menggigit. Al-anamil artinya jari-jari. Kalau satu jari anmalatun. Jamaknya adalah al-anamil. Kalau abdu al-anamil mereka menggigit jari-jari, jari jemari. Orang yang menggigit jari jemari kiasan tentang apa? Kesal. Kesel, menyimpan kekesalan, menyimpan kebencian yang bikin kesal. Al-ghaid artinya kemarahan, marah, murka, benci. Kemarahan karena benci. Al-ghaid. Baik, kita mulai. Bismillah, ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lancar ya? Masih ingat perkataan Abdullah ibn Mas'ud? Jika sebuah ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya perintah atau larangan. Pada ayat ini larangan atau perintah? La tattakhidu, larangan. La tattakhidu, jangan kalian, tattakhidu udah sering, menjadikan, mengambil, memiliki. Menjadikan, mengambil, memiliki. Kita ambil dulu satu ya, menjadikan. Sekali lagi, la tattakhidu, jangan kalian menjadikan atau mengambil bitonatan, teman akrab, teman yang mengetahui rahasia-rahasia, diberikan kepercayaan, teman dekat. Min dunikum, dari selain kalian. Maksudnya selain kalian siapa? Selain orang muslim, orang beriman. Berarti orang kafir. Baik, sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian jadikan teman akrab dari selain kalian. La ya'lunakum, mereka tidak henti-hentinya. Khobalan tadi apa? Memudaratkan, menyusahkan, membahayakan kum, kalian. La ya'lunakum khobalan, mereka tidak henti-hentinya memudaratkan, menyusahkan kalian.
Waddu, mereka ingin, udah sering. Ma'anittum, apa yang dapat menyusahkan, membinasakan, menghancurkan kalian. Sekali lagi, waddu ma'anittum, mereka ingin kalian binasa, kalian hancur, kalian dalam kesusahan terus menerus. Qad, sungguh, badat, nyata, tampak, al-baghdha, kebencian, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Siapa? Orang kafir. Wama, dan apa, tukhfi, sembunyikan, suduruhum, apa sudur? Hati-hati mereka, dada-dada mereka. Akbar, lebih besar kebenciannya. Sekali lagi, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada atau hati-hati mereka, akbar, lebih besar apanya? Kebenciannya. Jika lisannya saja sudah membenci, hatinya jauh lebih besar. Qad, sungguh, bayyana, kami telah jelaskan, terangkan, lakum, al-ayat, ayat-ayat, in kuntum ta'qilun, jika kalian berakal, memahami, mengetahui. Taib, sempurna. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Lanjut. Janganlah kalian menjadikan teman akrab dari selain kalian. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan, memudaratkan kalian. Mereka ingin kalian binasa, hancur. Sungguh telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan hati-hati mereka lebih besar. Sungguh kami telah terangkan kepada kalian ayat-ayat, jika kalian mengetahui, memahami, berakal. Kenapa enggak boleh menjadikan teman akrab? Menyusahkan, kemudian ingin kalian hancur. Ha antum, ha, lanjut, ha antum, kalimat tambih. Begitulah kalian, begitulah atau beginilah kalian, atau kalian ini. Ha antum adalah kalimat tambih. Ha harfu tambih, huruf yang memberikan peringatan, teguran, diingatkan. Ha antum, kalian inilah. Hei kalian. Ulai, kalian. Tuhibbunahum, kalian
menyukai mereka, mencintai mereka. Ha antum, kalian ini hei kalian, tuhibbunahum, ulai tuhibbunahum, kalian tuhibbunahum, mencintai mereka. Kalian mencintai mereka. Maksudnya apa? Yaitu orang beriman mencintai orang kafir. Wala yuhibbunakum, dan mereka tidak mencintai kalian. Maksud Allah ingin memberikan teguran. Jika ada orang beriman mencintai ahlu kitab yang kafir, orang munafik, ini aneh. Kalian mencintai mereka padahal mereka itu tidak mencintai kalian. Orang itu layak dicintai kapan? Orang itu layak, pantas disayangi, dicintai ketika mereka mencintai. Baik, lanjut. Wa tu'minuna bil kitab, dan kalian beriman bil kitab, dengan kitab kullihi, semuanya. Orang beriman dengan semua kitab, Taurat, Injil, Zabur, semua kitab Al-Quran beriman. Kalau ahli kitab enggak. Yang Taurat enggak beriman dengan Injil, yang Injil enggak beriman dengan Taurat, yang mereka Yahudi juga enggak beriman dengan Quran, yang Nasrani juga tidak beriman dengan Al-Quran. Dan idza, apabila laku, liqa bertemu, berjumpa. Laku, mereka berjumpa, bertemu. Kum, siapa kalian? Orang-orang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Orang kafir dan orang-orang munafik. Wa idza, apabila khalau, mereka menyendiri. Siapa? Orang kafir dan orang-orang munafik. Addu, mereka menggigit. Alaikum, atas kalian. Al-anamil, jari jemari. Aslinya gini Pak, addu al-anamil, mereka menggigit jari jemari minal ghaib, karena kebencian, marah atas dasar benci. Alaikum, atas kalian. Siapa kalian di sini? Orang-orang beriman. Sekali lagi, addu al-anamila minal ghaib, mereka menggigit jari jemari karena marah, karena benci, karena kebencian. Alaikum, atas kalian. Didahulukan alaikumnya menunjukkan benar-benar bencinya kepada kalian. Kul, katakanlah, mutu, matilah kalian. Katakanlah wahai Muhammad, mutu, matilah kalian, bi ghaidhikum, dengan kemarahan kalian. Innallaha alimun, maha mengetahui, bidatis sudur, dengan yang dimiliki hati, atau dengan isi, segala isi hati.
Baik. Satu lagi. Khalas. Satu lagi. Ayat 120 sudah tidak ada garis bawah, nanti mudah insyaallah. In tamsaskum, jika tamsaskum kalian tertimpa, mendapatkan hasanah, kebaikan, tasuhum, mereka sedih, atau mereka menjadi sedih, keadaannya buruk. Sekali lagi, intamsaskum hasanatun tasuhum, jika kalian, siapa di sini? Orang beriman, mendapatkan kebaikan, tasuhum, mereka sedih. Wa in tusibkum sayyi'ah, jika kalian, siapa di sini? Orang beriman, sayyi'atun, mendapat keburukan, yafrahu biha, mereka gembira dengannya. Sekarang orang kafir dan orang munafik. Wa in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum kaidukum, tidak membahayakan kalian, kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna, dengan apa yang mereka perbuat, muhit, maha meliputi. Innallaha muhitun bima ya'malun, sesungguhnya Allah maha meliputi apa-apa yang mereka kerjakan. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 118. Allah menegaskan tentang sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang munafik kepada orang-orang beriman. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, setelah mengetahui tentang sifat-sifat buruk mereka, dan yang menjelaskan, memberitahukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tentunya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang mereka sembunyikan dari kita, namun Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia Rabb yang maha mengetahui yang tampak maupun yang disembunyikan. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa, mengetahui yang nampak dan apa yang disembunyikan. Maka perintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidu bitanatan, jangan kalian mengambil, menjadikan teman yang dekat, teman kepercayaan, teman yang mengetahui rahasia-rahasia kalian, min dunikum, selain dari kalian orang-orang beriman. Apa sebabnya? La ya'lunakum khabala, mereka itu tidak henti-hentinya ingin menyusahkan kalian. Ketika Allah sebutkan, ketika Allah larang, hai orang-orang beriman, jangan mengambil orang kepercayaan, jangan menjadikan
orang terdekat selain kalian. Allah sebutkan ilatnya, sebabnya. Kenapa? Mereka itu tidak akan henti-hentinya memberatkan, merusak, menyusahkan kalian. Waddu ma'anitum, mereka itu ingin kalian hancur. Dan hal itu nampak dari mulut-mulut mereka. Dan jika mulut sudah mengatakan, hatinya itu jauh lebih besar. Dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya jika kalian memahami. Seandainya kalian memahami tentang akibat setelahnya, setelah perjalanan waktu, kalian akan mengetahui sesungguhnya benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan memberikan kasih sayang, cintanya kepada kalian dengan seutuhnya. Ha antum ula tuhibbunahum. Allah juga heran, kalian kok bisa mencintai mereka, mencintai orang yang mereka tidak mencintai kalian. Hanyalah orang yang layak diberikan cinta, kasih sayang, loyalitas. Siapa? Orang yang juga mereka memberikan cintanya, kasih sayangnya, loyalitasnya, perhatiannya kepada kita, yang mendoakan kita, yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka jika kalian mencintai mereka, sedangkan mereka tidak mencintai kalian, tidak layak diberikan cinta. Wa tu'minuna bil kitab, dan kalian beriman dengan semua kitab-kitab. Namun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak beriman dengan semua kitab, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Yang jika mereka berjumpa kalian, ini orang munafiknya, di antara sifat yang menonjol dari orang munafik, jika bertemu orang beriman, mereka mengatakan amanah, kami beriman. Ketika bertemu berhadapan. Namun ketika di belakang, addu alaikumul anamila minal ghaid, gigit jari, karena benci, tidak suka atas kalian. Maka Allah perintahkan nabinya, katakanlah kepada mereka, matilah kalian dengan kebencian kalian sendiri. Memang salah satu yang bisa menjadikan orang itu mati sendiri adalah kebencian dari dirinya sendiri, kesal dengan dirinya sendiri. Dan Allah tegaskan, Allah Maha mengetahui segala isi hati, yang memberitahukan bahwasanya mereka tidak mencintai, mereka tidak beriman. Jika mereka berjumpa mengatakan beriman, tapi di belakangnya gigit jari dengan kebencian, siapa yang memberitahukan? Allah Maha yang mengetahui, alimun bidatis sudur, yang mengetahui semua rahasia hati. Bukti yang lain, in tamsaskum hasanah, orang-orang kafir yang mereka benci, orang-orang munafik, sifat mereka, jika kalian mendapatkan kebaikan, kemenangan, kejayaan, kemudahan, tasuhum, mereka bersedih, mereka enggak suka. Kalau orang beriman melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, jika dia punya keimanan, maka dia mencintai, gembira atas kegembiraan saudaranya. Karena orang beriman itu ibarat satu tubuh, gembira satu, gembira yang lain, sedih satu, yang lain juga bersedih. Wa in tusibukum sayyi'ah, jadi kalau orang beriman mendapatkan kebaikan, mereka itu gak suka, sedih. Namun jika orang beriman mendapatkan mara bahaya, keburukan, ujian, ditimpa keburukan, yafrahu biha, mereka itu gembira ria, paling suka.
Maka Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, jika kalian bersabar, bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan sedikit pun pada kalian. Sesungguhnya Allah Maha meliputi dengan apa yang mereka kerjakan. Di antara poin dari apa yang kita baca, tentukanlah teman-teman dalam kehidupanmu dan nilailah. Jadi sesekali apa? Sebutkan teman-teman dalam kehidupan dan nilailah mereka. Siapa? Ditimbang-timbang. Dekatilah siapa yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah, dan gantilah, jauhilah siapa yang menjauhkanmu dari mengingat Allah. Jadi, kalau ada teman yang bisa membawa kepada kebaikan, mendekatkan dirimu kepada Allah, maka perjuangkan, dekatilah mereka, jadikan sebagai teman yang dekat. Namun jika dia mengajak pada menjauh dari Allah, mengajak dalam keburukan, sudah lebih baik apa? Ganti dengan yang lebih baik. Seorang mukmin yang berakal sehat, yang akalnya itu memberikan manfaat, tidak akan meminta nasihat kecuali dari seseorang yang mukmin, yang jujur imannya. Ketika seseorang punya masalah atau ingin mencurhatkan sesuatu, itu tidak meminta nasihat kecuali orang yang mukmin, yang jujur imannya, tidak kepada semua orang. Ingatlah sesungguhnya kemenangan atas musuh dan selamat dari makarnya hanya dengan bertakwa dan bersabar. Untuk mendapatkan kemenangan, selamat dari makar tipu dayanya, itu kuncinya dengan bertakwa dan sabar. Maka bertakwa dan bersabar itu kunci selamat dari mara bahaya dari musuh dan juga mendapatkan kemenangan. Larangan menyerahkan urusan dan berloyalitas kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisahnya dengan Abu Musa al-Ash'ari ketika di zaman kekhalifahan beliau. Di zaman kekhalifahan beliau itu membutuhkan seorang katib, penulis. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya di sini ada orang Nasrani yang tidak ada seorang pun yang bisa menulis lebih bagus daripada tulisannya. Maka Abu Musa al-Ash'ari menyarankan, tidakkah engkau menjadikan dia sebagai penulis untukmu, orang kepercayaan untuk mencatat, menulis. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, jika demikian engkau menjadikan ia sebagai orang kepercayaan dari selain orang beriman. Kemudian beliau mengingatkan, mereka tidak akan henti-hentinya menyusahkan kalian. Ibnul Jauzi, kisah tentang Umar ibn Khattab. Jika seorang mukmin mendapatkan ujian, harus bergaul, membaur bersama orang-orang kafir, musuh-musuh, hendaknya ia bergaul secara zahir dan tidak secara batin.
Meski orang kafirnya, orang munafiknya menyatakan kekaguman dan bersumpah bahwasanya dia adalah pelindungnya. As-Sa'di dia menyatakan bahwasanya dia akan melindunginya. Dia kagum dengan orang beriman. Namun orang beriman Allah perintahkan cukup sebatas secara zahir. Hal yang mengherankan adalah kenapa orang beriman menaruh kecintaannya kepada mereka, sedangkan mereka menyimpan kebencian di dalam hatinya. Ibnu Ashur. Siapa saja yang memiliki sifat permusuhan, orang gak suka kebaikan pada yang lain, dia senang ketika keburukan menimpa dirinya, dia tidak senang jika kebaikan datang kepadanya, maka tidak pantas dijadikan sebagai teman kepercayaan. Al-Qurtubi. Sabar ketika dalam ujian dan bertakwa dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Sabar dalam ujian, selalu senantiasa bertakwa dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Barang siapa yang diberi dua sifat ini, sifat sabar dan bertakwa, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran dalam ujian karena tidak menerima ketetapan Allah dan meninggalkan ketaatan serta melakukan larangan, mengikuti hawa nafsu, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Ibnu Taimiyah. Baik, kita baca tafsirnya tadi secara kesimpulan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu bitanatan, jangan kalian menjadikan teman akrab dari selain kalian, sampai pada ayat in kuntum ta'qilun, jika kalian adalah orang-orang yang berakal. Munasabatul ayat lima qablaha, korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma syarahallahu ta'ala ahwal mu'minin wal kafirin, ketika Allah menjelaskan keadaan orang-orang beriman dan orang-orang kafir di ayat sebelumnya, tentang keadaan orang-orang beriman, keadaan orang-orang kafir. Syara'a fi tahdiril mu'minin an mukhalatatil kafirin, setelahnya Allah memulai memberi peringatan kepada orang-orang beriman dari bergaul dari orang-orang kafir. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan teman kepercayaan, teman akrab yang mengetahui rahasia kalian dari selain kalian. La ya'lunakum khabala, mereka tidak henti-hentinya menimpakan kesusahan pada kalian. Yaitu ya ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la taj'alu min khassati asdiqaikum, jangan kalian jadikan teman khusus kalian, atau bahasa sekarang bestie, teman akrab, teman dekat. Wal muqarribin, dan orang-orang yang dekat, minkum dari kalian, unasan min ghairil mu'minin, orang-orang selain orang beriman.
Siapa mereka yang selain orang beriman? Kuffaron au munafiqin, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau orang kafir jelas, kalau orang munafik lihat sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang munafik Allah sebutkan dalam Quran dan juga disebutkan dalam hadis. Tutli'unahum ala asrarikum, yang kalian memberitahukan kepada mereka rahasia-rahasia kalian. Rahasia itu hanya diberikan orang yang dekat, maka kepada mereka jangan. Au taj'aluna lahum manasiba wa nufuda, atau kalian memberikan mereka manasib, kedudukan, wa nufudan, dan kendali. Jangan berikan mereka kedudukan dan suatu kendali, suatu kekuasaan. Fa innal kafira la yu'manu janibu, karena sesungguhnya orang kafir tidak dapat dipercaya sampingnya, belakangnya masih. Di depannya apa, belakangnya lain. Lima tantawi alaihi nafsu minal ghish wal khida', karena dirinya itu dipenuhi dengan kecurangan dan tipu daya. Wa ida'atu asraril mu'minin ilal a'da, dan mereka akan membuka rahasia-rahasia orang beriman kepada musuh. Wala yatruku majalan yumkin an yufsida ahwalakum, dan mereka itu tidak henti-hentinya menimpakan kerusakan atau merusak ahwalakum, keadaan-keadaan kalian. Fihi, di dalamnya, illa sa'a ilai bikulli taqah, melainkan mereka itu berusaha dengan sepenuh tenaga. Tidaklah mendapatkan kesempatan untuk merusak, untuk menyusahkan, melainkan mereka itu usahakan dengan sepenuh tenaga. Wala yuqassir, dan mereka tidak menyanyiakan fi ilhaqi anwa'id dharari bikum, untuk menimpakan mara bahaya kepada kalian. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin", tidaklah Allah mengutus seorang nabi, "walastakhlafa min khalifatin", dan tidaklah ada seorang khalifah yang dia sebagai khalifah, pengganti seorang khalifah. Tidaklah seorang nabi atau seorang khalifah yang menggantikan. Illa kanat lahu bitanatan, melainkan nabi atau seorang khalifah memiliki bitanatan, orang kepercayaan. Setiap nabi, setiap seorang khalifah itu pasti punya orang kepercayaan. Dan Rasulullah SAW punya orang kepercayaan. Tidak semuanya dikasih tahu. Contohnya Pak, Hudzaifah ibnu Yaman. Dari sekian sahabat-sahabat Rasulullah, itu ada orang yang pemegang kunci rahasia Rasulullah. Siapa? Hudzaifah ibnu Yaman, yang dia adalah sirrun Nabi, pemegang kunci rahasia Nabi. Dan demikian juga seorang khalifah itu pasti punya orang kepercayaan. Maka mengenai tentang orang kepercayaan itu ada dua. Bitanatun ta'muru bil ma'ruf wa tahudduhu alaih. Ada orang kepercayaan yang dia itu menyuruh pada yang ma'ruf dan memotivasi untuk berbuat yang ma'ruf. Wa bitanatun ta'muru bisyarr wa tahudduhu alaih. Dan ada orang kepercayaan itu senantiasa malah justru memerintahkan pada yang buruk dan memotivasi untuk berbuat keburukan.
Fal ma'sum man asamallahu ta'ala. Maka orang yang selamat, orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Jadi terkadang orang itu berbuat karena dikendalikan orang-orang kepercayaannya. Waddu ma'anitum. Mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik. Waddu ma'anitum, ingin kalian itu binasa, hancur. Husulal masyaqqa alaikum. Mereka ingin menimpakan sesuatu yang berat pada kalian. Fi dinikum wa amwalikum wa abdanikum. Menimpakan kesusahan pada agama kalian. Wa amwalikum, harta-harta kalian. Wa abdanikum, dan pada tubuh-tubuh kalian. Wa kulli ma yasu'ukum, dan segala sesuatu yang dapat menimpakan keburukan pada kalian. Qad badatil baghdha, sungguh telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Ai dhaharat ala falatati alsinatihim, nampak dari lafaz lisan-lisan mereka. Wal baghdha lakum, kebencian pada kalian. Falam yastati'u kitmanaha, mereka itu karena sangat bencinya sampai tidak dapat menyembunyikan kebencian itu. Secara lisan mereka tampakkan, dan jika secara lisan sudah ditampakkan, wa ma tukhfi sudurum akbar, yang disembunyikan itu jauh lebih besar kebenciannya. Yaitu innama intawat alaihi sudurum, sesungguhnya yang terkandung di dalam dada-dada mereka. Minal karahiyati lil Islam, benci kepada Islam. Wa ahlihi, dan benci kepada ahli Islamnya, yaitu orang-orang beriman. Asyaddu a'dhan, itu lebih keras, lebih besar. Mimma bana ala alsinatihim, daripada yang nampak dari lisan-lisan mereka. Qad bayyana lakumul ayat, kami telah menjelaskan kepada kalian, hai orang-orang beriman, ayat-ayat. In kuntum ta'qilun, jika kalian adalah orang-orang yang berakal, memahami. Ha antum ula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Di antara sebab lain, kenapa kalian tidak boleh menjadikan orang selain kalian sebagai teman dekat? Karena kalian mencintai mereka, sedangkan mereka tidak mencintai kalian. Yaitu ha antum ayyuhal mu'minun, hai kalian orang beriman, tuhibbuna haula, kalian mencintai mereka. Alladzina nahaitukum an ittikhadihim bitonatan, yang aku melarang kalian menjadikan sebagai teman akrab. Fatawadduna wa turiduna lahumul khair, maka kalian mencintai mereka, kalian ingin memberikan mereka kebaikan. Wa hum la yuhibbunakum, sedangkan mereka tidak mencintai kalian. Bahkan yubghidunakum wa yuriduna lakum su'a wad darar, justru mereka itu membenci kalian dan menginginkan keburukan, mara bahaya kepada kalian. Fa kaifa tuhibbunahum, lantas bagaimana kalian mencintai mereka? Hal ini menegaskan bahwasanya orang yang layak diberikan loyalitas, cinta, kasih sayang, mereka yang juga memberikan loyalitas, cinta, kasih sayang yang serupa. Wa tu'minuna bil kitab, dan kalian beriman dengan kitab semuanya, sedangkan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman dengan kitab, mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Bagaimana bisa diberikan kepercayaan orang yang tidak beriman dengan
kitab kalian, tidak beriman dengan rasul kalian. Wa idza laqukum, jika mereka berjumpa kalian, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau, jika mereka sendiri di belakang, addu alaikumul anamila minal qaid, mereka itu menggigit jari karena kebencian kepada kalian. Maka Allah perintahkan nabinya, qul mutu bi ghaidikum, matilah kalian dengan kebencian kalian sendiri. Innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa segala isi hati. Dan ada sebuah kisah ya, tentang Umar bin Khattab ya. Ketika semasa beliau menjadi seorang khalifah, itu membutuhkan seorang penulis yang akan bekerja di kantornya ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari menyarankan agar mengambil orang Nasrani, karena ada orang yang hebat menulis dari orang Nasrani yang bisa dicari sebagai penulis. Maka Umar bin Khattab mengatakan, jika demikian engkau telah menjadikan orang kepercayaan selain kalian. Jadi, dalam perkara kedudukan, diberikan kepercayaan, diberikan tugas dalam memegang kendali, hendaknya senantiasa adalah orang-orang beriman. Selain orang beriman, tidak. Kenapa? Karena mereka punya sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Menimpakan mara bahaya, menyusahkan kalian, dan mereka itu ingin agar kalian hancur. Dan siapakah yang lebih mengetahui tentang perkara isi hati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman, bahwasanya orang yang harus mereka berikan kepercayaan, orang yang mereka berikan tugas dalam memegang kendali adalah hanya orang-orang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.